Pemirsa, Anda masih dalam 60 Minutes with El Nusa Tbk. Pak Ali, ini di mana daging yang terbesar, Pak? Di hulu, apakah di hilir, ataukah elektronik yang menjadi bisnis awal dari El Nusa? Oke, baik, kalau saya boleh katakan bahwa portofolio bisnis El Nusa yang mempunyai hulu, kemudian hilir, dan juga supporting, ini suatu yang sangat ideal ya bagi kami, dan proporsi sebetulnya secara general itu adalah sekitar 41% ya hulu, 41% di hilir, dan 8% di supporting. Itu kalau kita bicara dari skala bisnis, Mas Yunus. Namun demikian, kontribusi masing-masing sektor ini ya sangat bergantung dengan kondisi harga minyak dunia. Ya, dalam 5 tahun terakhir terjadi perubahan, ya, fluktuasi, di mana pada saat harga minyak itu mencapai di kisaran $100 per barrel, itu segmen hulu itu menyumbang revenue yang cukup signifikan, ya, bisa di atas 50%. Ya, kemudian seiring dengan turunnya harga minyak, ya, kemudian margin atau revenue dari sektor hulu ini juga mengalami koreksi karena banyak perusahaan minyak dan gas yang kemudian merevisi bahkan mengurangi program kerjanya, sehingga otomatis peluang bisnis El Nusa juga berkurang. Dengan demikian revenue juga turun di sektor hulu. Namun demikian ini bisa dikompensate oleh sektor hilir, ya, dan karena sektor hilir ini konsumsi ya masyarakat yang sifatnya kebutuhan primer, dan ditunjang juga bahwa penurunan di luar Jawa tidak sedrastis yang terjadi di Pulau Jawa, dan karena El Nusa menghandle wilayah-wilayah di luar Jawa, maka penurunan konsumsi BBM ya selama pandemi ini tidak begitu drastis bagi El Nusa. Dengan demikian, maka sektor hilir ini kontribusinya saat ini meningkat. Jadi kalau boleh saya katakan, ya, dari sisi revenue, ya, hulu masih lebih tinggi karena hulu ini sifatnya adalah services yang operasional dalam produksi migas, sehingga dari sisi tarif lebih tinggi. Namun demikian, yaitu 53% di tahun 2020 ini, Mas Primus. Ya, kemudian sektor hilir itu juga 43%. Karena walaupun secara kontribusi persentasenya cukup tinggi, namun sifatnya ini kan hanya karena mengelola logistik dan distribusi, itu maka sifatnya adalah semacam fee saja, sehingga ini menjadi anchor bagi El Nusa, ya, walaupun fee ya tidak sebesar tarif di bidang hulu, namun ini menjadi anchor bagi revenue untuk El Nusa secara korporasi. Nah, di sektor penunjang ini masih memberikan kontribusi sekitar 4%, Mas Primus. 4% itu elektronik ya? Iya, dari sisi IT. Warehousing, maupun penyediaan akomodasi seperti yang ada di background di belakang saya, itu adalah akomodasi yang digunakan para pekerja minyak yang harus tinggal di lautan lah ya, di teluk-teluk yang kita lihat ada di belakang saya. Selama pandemi mendera perekonomian Indonesia, ya, bisnis mana yang paling terkena dan bagaimana El Nusa mengatasi, Pak? Kalau tadi di hulu, hilir, dan yang elektronik tadi, mana yang paling terkena dan mana yang justru mendapat berkah dari pandemi justru? Sebetulnya semua segmen terpengaruh, Mas Primus. Namun demikian, dari sisi hilir lebih stabil karena sifatnya memang fee ya yang kami peroleh dari Pertamina dengan mengelola dan mendistribusikan BBM maupun LPG, ya, dan
sektor hulu tentu saja lebih menantang karena sebetulnya harga minyak yang paling berpengaruh, ya, harga minyak yang paling berpengaruh, sehingga para klien utama kami, perusahaan migas, ya, menginginkan biaya produksi yang harus ekonomis, artinya biaya produksi yang harus di bawah dari harga minyak. Dan tentu saja jika tidak ada negosiasi, maka mau tidak mau kami harus menurunkan cost of revenue kami atau biaya operasional kami. Dan disinilah tantangan utama di tahun 2020, ya, karena fixed cost kami cukup tidak se-fleksibel, ya, di sisi atau di industri-industri yang lain, ya. Dan alhamdulillah saya sampaikan bahwa di tahun 2020 dan bahkan sampai sekarang Elnusa tidak ada layoff ataupun pengurangan pekerja, Mas Primus. Jadi ini salah satu yang juga patut kami banggakan. Jadi kami tidak menyumbang PHK lah secara nasional. Jadi, tapi ada trade off, ya, kami harus melakukan efisiensi di segala sektor. Menarik, Pak. Jadi berapa karyawan PT Elnusa Tbk, Pak? Di kisaran 3.000-an, 3.000-an, Mas Primus, ya. Iya. 3.000-an, ya, cukup besar juga. Nah, itu tidak ada satupun yang di layoff atau yang dirumahkan, ya? Betul, selama Mas Primus. pandemi. Gaji bagaimana? Jadi, apakah ada penurunan gaji? Potong gaji enggak, Pak? Enggak juga, Mas Primus. Jadi kami yang upayakan adalah bagaimana bisa melakukan efisiensi biaya di segala lini. Jadi dan efisiensi, ya? Kami juga mengharapkan semua kami sebut perwira Elnusa menunjukkan cost leadership, ya, di seluruh fungsi.